Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Bosudo Channel. Nggak bosan-bosannya ya ngomongin olahraga voli. Dan kali ini kita ngobrolin Proliga 2026 yang berlangsung di putaran 1 minggu ketiga di kota Bandung. Nah, Proliga 2026 semakin panas. Di putaran pertama, Gresik Ponska plus Pupuk Indonesia tampil dominan dengan 3 kemenangan tanpa kalah. Sementara juara bertahan Jakarta Pertamina Enduro tertahan di posisi klasemen kelima. Nah, kita akan bahas mengenai titik kelemahan Pertamina Enduro di musim ini, strategi untuk memperbaikinya. Kemudian, apakah Ponska Plus akan juara di regular ini dan masuk peringkat pertama untuk ke Final Four? Kemudian seberapa besar peluang Bandung BJB, Tanda Mata, Elektrik PLN, Popsivo Polwan, Living Mandiri, dan termasuk juga Medan Falcon. Jadi kita akan bahas sekarang ini. Namun sekali lagi, disclaimer dulu, ini hanyalah pendapat saya pribadi berdasarkan berbagai macam sumber yang saya rangkum menurut pemikiran saya. Jadi kalau tidak setuju atau tidak sependapat, maaf ya. Karena bagaimanapun juga saya berusaha untuk serealistis mungkin tanpa ada berita-berita hoax atau segala sesuatu yang melebih-lebihkan. Saya berusaha ya. Oke, yang pasti kita ngomongin data dan fakta kelemahan utama Pertamina Enduro dan cara untuk memperbaikinya. Itu menurut pendapat saya. Dari data dan fakta bahwa Pertamina Enduro juara bertahan saat ini berada di posisi 5 klasemen sementara putri Proliga 2026 dengan 5 poin dari 3 laga, tertinggal dari Ponska Plus, Elektrik PLN, dan Bandung BJB Tanda Mata. Nah, kita tahu titik kelemahan mereka itu adalah selain ketergantungan kepada Megawati Hangin Sri Pertiwi sebagai tumpuan serangan, ternyata dua pemain asing dari Pertamina Enduro permainannya kurang konsisten. Yana Serban yang sebenarnya sudah begitu pengalaman ya di Proliga, sepertinya mainnya on off. Di pertandingan pertama dia on banget, kemudian di pertandingan kedua kurang gitu kan, dan itulah yang terjadi. Dan ini bagaimana caranya agar Yana Serban itu bisa konsisten mainnya. Kemudian Wilma Salas yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar gacor bagi tim, ternyata receive-nya jelek sekali. Nah, inilah yang menjadi bulan-bulanan tim lawan untuk meraih poin, dan ini menjadi salah satu evaluasi besar-besaran bagi tim agar mereka nanti bisa menerapkan strategi yang lain, termasuk juga middle blocker yang seharusnya harus lebih banyak berkontribusi, dan juga untuk pertahanan, dan masih banyak lagi. Ini menjadi catatan penting bagi Jakarta Pertamina Enduro. Nah, saat lawan menerapkan strategi ganda atau blok ganda, serangan Pertamina sering terhambat, dan ini adalah salah satu titik kelemahannya. Kemudian adalah inkonsistensi servis dan rotasi pemain. Nah, beberapa laga terlihat kopling tidak stabil karena pemain cadangan masuk, dan kayaknya ini dicoba terus ya rotasi pemainnya, namun ternyata mereka tidak memberikan kontribusi yang berarti. Dan juga masalah servis, dan juga ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan di Jakarta Pertamina Enduro. Baru kemudian ke fokus taktik lawan pada eksploitas pemain utama. Strategi double block atau blok rotasi sering menggagalkan serangan. Nah, inilah yang menjadi titik lemah. Megawati adalah pemain yang bagus. Dia selalu memberikan poin dan grafiknya naik. Ini tergantung dari receiver bola pertama yang akan diberikan kepada Tisha agar bisa memberikan bola yang enak, yang nyaman gitu kan kepada Mega agar bisa menghasilkan poin. Namun kalau receive bola pertama udah goyang, udah nggak tahu kemana, pasti akan kesulitan untuk bisa mendapatkan poin. Inilah poin utamanya. Kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya adalah di servifikasi serangan. Nah, itu dia harus ada variasi-variasi serangan, adu variasi, tempo cepat dan dari tengah, dan sisi lain selain ke Megawati. Nah, itu penting banget. Kemudian serving pressure training, tingkatkan service jump float dan jump spin untuk memecah blok. Dan kemudian taktik rotasi, bangun skema rotasi
yang membuat setter bisa mengatur tempo lebih agresif. Nah, ini dia karena apapun nanti yang akan terjadi, setter yang akan disalahkan ya, karena tidak bisa memberikan poin-poin yang signifikan kepada hitter-hitter mereka. Padahal sebenarnya setter pun bergantung kepada risi bola pertama. Dan kemudian bagaimana dengan Ponska plus Pupuk Indonesia? Namun sekali lagi ya, tadi bukan berarti Coach Bulen tidak akan mengevaluasi. Pasti mereka mengevaluasi besar-besaran, dan hari ini ketika melawan Bandung BJB tanda mata itu akan menjadi sebuah pertaruhan yang besar ya bagi mereka, dan akan dibuktikan nanti ketika ketemu Bandung BJB tanda mata. Nah, bagaimana dengan prediksi Ponska Plus Pupuk Indonesia? Akankah terus menang? Nah, ini dia nih. Akankah ada klub yang bisa mengalahkan mereka? Ponska Plus unggul mutlak dengan 3 kemenangan dan 9 poin. Kalah set minimal, dominan dalam rasio poin. Inilah yang membuat mereka sekarang menjadi tim yang cukup disegani. Alasan mereka bisa terus menang adalah permainan cepat dan stabil, kemudian kedalaman roster, serangan balik mereka juga cepat, duel melawan tim besar pun mereka mengontrol ritme permainan. Nah, inilah diprediksikan masih akan tetap menjadi favorit juara ya di putaran pertama ini, terutama untuk performa inti tetap terjaga di seri Bandung dan Gresik ini. Dan inilah yang akan dibuktikan oleh Ponska Plus Pupuk Indonesia. Walaupun akan ada juga sih kejutan, karena tim-tim lain tidak mungkin akan mengalah begitu saja. Nah, kejutannya seperti apa? Jadi kita tunggu saja. Namun, peluang Ponska Plus untuk bisa mendulang poin itu semakin terbuka untuk tetap mengokohkan mereka di peringkat yang pertama. Itu dia prediksinya. Bagaimana dengan peluang-peluang tim yang lain? Tim-tim yang lain tetap berpeluang kok. Mereka pasti akan memperbaiki dalam hal kedalaman skuad, rotasi, kemudian dalam hal pertahanan, risi bola pertama mereka, servis, pemblokiran, dan masih banyak lagi. Itu pasti mereka akan mempelajari kelemahan di mana dan kelebihannya di mana. Yang pasti memang Gresik Ponska Plus ya masih memiliki peluang untuk bisa menduduki peringkat pertama. Peluangnya besar, peluangnya paling besar di antara klub-klub yang lain. Kemudian Elektrik PLN yang sekarang di peringkat yang kedua juga sangat kuat. Mereka harus hati-hati ketika melawan klub-klub besar yang memiliki kemampuan pemain asing dan pemain lokalnya bagus, karena kita melihat Elektrik PLN selalu bersusah payah menang 5 set untuk bisa melawan tim-tim kuat yang lainnya, dan siap-siap akan terpeleset. Kemudian Bandung BJB tanda mata juga seperti itu, mereka akan potensial upset, namun memang harus benar-benar memaksimalkan pemain-pemain lokal mereka, jangan terlalu bergantung kepada pemain-pemain asing saja. Sedangkan Popsiso Poluan itu memerlukan konsistensi gitu. Jangan hanya mengandalkan pemain asing mereka, tapi yang lainnya pun juga harus memberikan kontribusi yang sama. Sedangkan Pertamina Enduro harus bangkit mengevaluasi besar-besaran kelemahan mereka di putaran Bandung ini. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa keluar dari kesalahan-kesalahan yang membuat fatal, membuat mereka kalah. Dan Livin Mandiri harus rebuild lagi nih, gimana nih untuk mematangkan lagi pemain mereka, kerjasama tim, kekompakan, dan masih banyak lagi. Padahal Livin Mandiri ini sudah memiliki pemain-pemain lokal nasional yang banyak gitu. Tapi gimana caranya mereka bisa membangun kembali sebuah sistemnya agar bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Kemudian Medan Falcon ini sedang berkembang, walaupun mereka tidak tidak memasang target muluk-muluk. Yang pasti mereka bisa pengen memetik satu kemenangan aja. Kemarin nyaris gitu, tapi masih belum ya. Dan itulah yang diinginkan oleh Medan Falcon saat ini. Jadi bagaimanapun juga detail peluangnya bahwa Elektrik PLN tampil konsisten dan agresif, meski kadang melelahkan di set penuh. Kemudian peluang mereka besar untuk menantang Ponska di seri lanjutan. Bandung BJB tanda mata
tim muda dengan pemain asing andalan peluang jadi dark horse jadi jika mental mereka stabil. Nah, ini dia akan ditunjukkan di hari ini. Popsivo Polwan adalah kuat di pertahanan back row, namun konsistensi setter cadangan perlu diperhatikan. Livin Mandiri bagaimana? Belum dapat poin, masih membangun ritme tim, dan ini menjadi masalah besar yang harus segera dikeluarkan, harus segera diselesaikan karena tidak bisa berlama-lama lagi. Sedangkan Enduro perlu strategi baru untuk kembali naik ya, untuk apa ya, untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi bagaimanapun juga ini merupakan salah satu prediksi ya, cuma prediksi saja. Ini bisa benar bisa tidak, dan ya, semua orang boleh berprediksi, namun siapapun yang menjadi tim-tim jagoan kalian, yang pasti jangan ngebully pemain, jangan ngebully tim, apapun itu mereka berusaha mati-matian, apapun yang terjadi di Proliga 2026 ini biarlah menjadi kejutan yang membuat semua penonton Volley-mania di seluruh Indonesia merasa terhibur dan happy. Bosu pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.